Salam sehat, salam properti. Saya mau ngobrol mengenai ada pejabat yang flexing pamer kekayaan, diantaranya simak video ini. Nah, siapa saja sih para pejabat yang kini hartanya disorot publik? 1. Rafael Alun. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengungkapkan, mutasi rekening Rafael, istri, beserta anak-anaknya mencapai 500 miliar pada tahun 2019 hingga 2023. 2. Eko Darmanto. Karena dianggap sering pamer mobil antik hingga pesawat Cessna di media sosial, KPK langsung satset nih untuk memeriksa aset yang diduga tak wajar. 3. Andi Pramono. Kepala kantor Bea Cukai Makassar ini langsung mendapat spotlight setelah foto rumah mewah miliknya viral. Hunian di kawasan legenda wisata Cibubur itu ternyata tak ada dalam laporan LHKPN-nya. 4. Wahono Saputro. Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Jakarta Timur ini apes karena ikut terseret kasus pemeriksaan Rafael Alun. Istri Wahono tercatat punya saham di tempat yang sama dengan istri Rafael. Kelima, Sudarman Harja Saputra. Karena istri tercinta, Kepala Badan Pertahanan Nasional Jakarta Timur ini jadi ikut terseret pemeriksaan harta kekayaan. Istrinya yang bernama Vidya Piskarista kerap pamer gaya hidup mewah di media sosial pribadinya hingga membuat heboh. Terus, apa kata Pak Jokowi? Supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, bagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Dengerin tuh, babeh kita Pak Jokowi udah bicara. So, dari 5 pejabat mungkin lebih ya, ini merupakan satu indikasi di mana media sosial tuh seperti pedang bermata dua. Di sisi pihak memang buat kita promosi, tapi di sisi pihak memang bisa berhati-hati. Karena kejadiannya dari 5 orang yang tadi saya kasih info dari sumber dari Kumparan, itu pejabat semua. Kalau kita lihat flashback yang dulu-dulu sebelum flexing yang kedua, saya bilang ini flexing pertama, dulu ada influencer atau ada anak-anak muda yang berhasil sukses di trading, dia punya kekayaan, dia pamer, ternyata uangnya itu uang yang nggak benar. Tapi yang sekarang bener nih, uangnya uang pejabat. Nah, dapatnya ini kita nggak tahu. Diungkit pertama kali kasus yang anaknya Rafael Alun Sambodo, yaitu si Mario. Timbangannya ya David, ya kita doain lah semoga David lekas sehat dan bisa pulih kembali. Merembet nih, merembet, akhirnya ya semua kena. Dan Bapak Presiden udah ngingetin tuh, jangan flexing, jangan pamer-pamer di media sosial, itu tidak bagus. Nah, kalau kita melihat seperti itu, saya melihat dari segi saya sebagai praktisi pemasar properti, ternyata ada warning juga dari lembaga pemerintah, dari PPATK, dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, dan tentunya juga setiap pejabat yang mau menjabat, mau naik promosi, mau mau pensiun atau mau mutasi, itu harus melaporkan di LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Nah, nggak semua nih orang lapor. Buktinya salah satu kepala BPN lapornya 15,7 miliar, ternyata hartanya lebih seperti itu. Jadi nggak, kadang-kadang mereka di LHKPN pun lapornya pun nggak benar. Nah, dari aset-aset atau dari kekayaan yang mereka kumpulin, saya lihat mungkin dibagi 4 ya. Tapi ada satu aset yang paling gede-gede nih, saya mau bicara di sini. Yang pertama mungkin kita bicara kendaraan. Itu harta bergerak ya. Jadi kendaraan bisa dibilang motor, atau punya dia mobil 2, mobilnya kayak Pak Mario ya, di anaknya Mario, mobil apa Rubicon, sampai di satu portal jual beli mobil tuh Rubicon jadi banyak mau jual tuh, takut. Terus bisa juga
uang itu setara kas gitu loh, atau dia punya simpan mata uang asing, atau dia simpan dalam bentuk deposit di bank gitu loh. Jadi bisa seperti itu. Yang ketiga, sejenis logam mulia seperti emas atau perak. Ini logam mulia juga bisa menjadikan satu aset nilai investasi, ya. Dan yang terakhir, yang paling banyak disorot dan diantara semua harta yang dia punya, yaitu properti. Bisa tanah dan bangunan. Alun Tri Sambodo aja punya properti di komplek perumahan di Manado, itu berapa unit klaster, punya juga di Jogja, punya di Jakarta Selatan. Jadi nilai aset properti yang didata menurut media 56 miliar, ini aset propertinya bisa lebih, bisa 70-80% dari nilai harta bergerak, logam mulia, atau setara kas lainnya. Jadi properti itu yang paling gede. Atau juga kepala bea cukai yang di mana, yang di Makassar juga punya rumah tuh di Cibubur, nggak dimasukin ke LHKPN yang nilai rumahnya miliaran. So, para pejabat yang punya duit ini banyak investasinya di properti. Saya pernah ngalamin transaksi yang beli pejabat, cuma ngeri-ngeri sedap ya. Jadi sekarang memang harus berhati-hati jika yang belinya itu tanda kutip orang-orang tertentu, mungkin dari instansi tertentu, ya kita harus tahu nih. Makanya LHKPN itu sangat penting, PPATK juga berperan penting. Jadi ini mempermudah KPK. Tadinya KPK mencari-cari, sekarang KPK tinggal memantau media sosial pejabat siapa nih, tinggal diciduk. So, sekali lagi, mungkin buat teman-teman di bulan ini, saya syuting lagi di bulan Ramadan menuju beduk ya, nunggu buka puasa. Jadi sekali lagi, carilah uang sebanyak-banyaknya, tapi uang itu halal. Dan tentunya belilah aset sebanyak-banyaknya, tapi beli aset dengan uang halal juga. Salah satunya di aset di properti, karena properti itu nilai investasi yang kedepannya menjanjikan, dan tentunya harganya akan naik terus. Mungkin itu aja mengenai sharing saya. Sekali lagi, ini banyak pejabat yang worry nih, yang bisa merembet kasus 300 triliun transaksi yang mencurigakan segala macam. Ya udahlah, kita sebagai masyarakat awam cuma mengingatkan sekali lagi, belilah aset bentuk properti tapi dengan uang yang halal, jangan uang korupsi, jangan uang rakyat, jangan uang yang nggak bener. Ujung-ujungnya tentu hasilnya buat keluarga Anda pun nggak bagus. Itu aja, terima kasih, salam sehat, salam